Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve saudaraku umat Katolik. Elia Miron, seorang apologet Kristen aliran Lutheran, ternyata memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap iman Katolik. Pada video ini, Elia, yang lulus SMA pada 2012 dan melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Sastra Inggris serta meraih gelar master di bidang teologi ini menjawab berbagai jawaban dari beberapa umat Protestan yang mempertanyakan iman Katolik seperti, apakah umat Katolik menyembah Maria, menyembah patung, dan pertanyaan-pertanyaan sulit lainnya. Mari kita simak bersama-sama. Tidak. Iya. Alasan orang itu kan berbeda, kita nggak tahu. Kayak mungkin mereka, motivasi mereka nggak ke gereja itu mungkin karena ada satu hal dua hal yang menurut mereka itu kayak, ya udahlah ya mending di rumah lebih intens berdoanya atau something yang lain, nggak tahu. Kita nggak bisa ngejudge orang kan. Jadi even dia ke gereja atau enggak itu urusannya dia. Iman itu Tuhan kan bilang, firman Tuhan kan bilang bersekutulah dan saling tolong menolong di dalam doa. Jadi kalau kamu Tuhan anjurkan bersekutu, ya bersekutu di dalam gereja bersama-sama dengan jemaat. Nggak ada hal yang membenarkan orang nggak pergi ke gereja dengan motivasi yang mencari pembenaran saja, itu nggak ada. Saya lebih nyaman di gereja, saya lebih suka sendiri. Kalau mau sendiri ke hutan aja sana, jangan berjemaat. Berarti tetap jemaat itu ingat bro, dengar, ingat kamu itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus, jemaat itu tubuh Kristus. Jadi kalau kamu beriman sebagai tubuh Kristus, maka bergabunglah dengan tubuh Kristus yang lainnya. Itu yang perlu kamu pahami. Kamu saling mendoakan, menopangkan tanganmu bersama-sama dengan sekawananmu. Tuhan itu datang bukan untuk satu domba. Dia datang itu dengan kawanan domba. Kamu ingat itu? Kawanan domba. Bukan satu domba. Nggak ada tuh domba khususnya. Tuhan Yesus bilang, kamu domba di sana, kamu di pojok sana saja. Kamu di sana, ya udah sendiri-sendiri. Nggak ada begitu. Digembalakan jadi satu kawanan. Kalau kamu menjadi satu kawanan, ya di satu tempat dengan kawananmu yang lain yang beriman yang sama. Di mana? Di gereja, dalam jemaat. Kecuali domba itu sakit, ada urusan dan lain-lain, baru boleh dia berpisah. Tapi kalau dia malas-malasan, uring-uringan, kawanannya ke sana, dia ketinggalan di sana. Pengembalaannya ke sana, dia tetap tidur di sana. Itu yang buat orang jadi sesat. Jadi nggak ada yang menormalisasikan orang tidak ke gereja karena malas-malas. Itu tidak pernah dibenarkan. Karena orang malas itu tidak pernah bisa dibenarkan. Motivasinya pun, ya di ini kan lebih khusyuk, di sendiri itu lebih khusyuk. Betul, lebih khusyuk. Tapi di gereja pun bisa khusyuk kalau kamu memang mau bertemu Tuhan. Dimanapun orang bisa khusyuk kok, kalau memang mau ketemu Tuhan. Tapi bersekutunya ini kamu bisa dapat nggak kalau kamu sendiri? Ingat, kita ini tubuh Kristus. Kamu perlu mengasihi Allahmu, tapi kamu jangan lupa, kamu harus kasih sesamamu dengan saling mendoakan, yang satu dengan yang lain, bergandengan tangan. Rasakan duka cita jemaatmu, kawanan domba yang lain. Rasakan sukacita kawanan domba yang lain. Di mana kamu merasakan itu untuk mengasihi sesamamu kalau kamu tidak bertemu dengan mereka? Kalau kamu tidak bertumbuh di dalam jemaat. Berarti gitu ya? Ya, paham. Nggak ada pembenaran dari situ kalau malas-malas. Iya sih. Ya, coba kamu lihat para rasul.
Pernah nggak para rasul sendiri-sendiri kalau mereka mau ekaristi? Tidak pernah. Berkumpul ketika Yesus perjamuan terakhir di loteng, nggak apa-apa lah, nanti aja lah, besok aja lah, aku nggak mau, aku ikut. Ada nggak gitu? Nggak ada. Jadi sejak mulanya demikian, maka kita warisi demikian. Gitu loh. Tuhan pun bisa memaklumi kita karena kalau memang ada hal-hal yang mendesak. Tapi jangan kemalasan itu normalisasi. Gak boleh. Gitu. Persekutuan itu yang penting, bukan masalah gedungnya, bukan. Persekutuan memuji Tuhan. Kan Tuhan Yesus bilang, 1-2 orang memanggil namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus bilang begitu. Barang siapa yang memanggil namaku, berkumpul 1-2 orang, aku berada di tengah-tengah mereka. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau kamu cuma sendiri-sendiri aja di kamarmu, siapa yang mau datang ke kamarmu? Jibril. Itu iman. Gitu loh, itu iman ya. Jadi kalau kamu memang mengaku beriman, ya kerjakanlah imanmu. Iman itu pisteo, itu artinya taat. Puncak penyembahan tertinggi itu bukan lagu. Puncak penyembahan tertinggi itu adalah ketaatan. Itu penyembahan yang tertinggi. Karena kita mempersembahkan hidup dan diri kita kepada Allah. Begitu ya. Oke? Berarti tetap lah ya. Ngerti kau sekarang ya? Ngerti. Berarti gereja tetap jadi satu tolak ukur. Ya haruslah. Aku harus buktikan imanmu. Iya, bro, jangan suka sendiri-sendiri. Takut nanti kau tiba-tiba jadi nabi gitu. Saran saya jangan sendiri-sendiri lah. Ya. Hiduplah berjemaat, kan ada tuh di Korintus. Hiduplah berjemaat. Nanti kamu sakit minimal. Ibrani 10 ayat 25 tuh bang. Jangan jauhkan diriku dari pertemuan-pertemuan. Jangan biasakan. Iya. Di mana si Ian? Oh sakit, minimal ada yang jenguk. Ya kan? Kalau kamu nggak ada teman, ya kan? Nggak ada yang tahu, tiba-tiba mati kau di kos-kosanmu sampai busuk, kayak ngeri banget ya kan? Nggak dikenalin lagi, udah busuk gitu. Nggak ada yang nyariin. Minimal kita aktif di gereja. Kalau kita aktif di gereja, kita nggak kelihatan sehari apa kita ibadah gitu, pernah sakit gitu, pasti cariin orang. Si Anu nggak gereja, kemana ya kira-kira? Telepon. Itu minimal begitulah, minimal saling memperhatikan. Gitu. Kamu nggak tahu loh, ketika kamu jalan ke gereja, ada orang melihatmu memasuki gereja itu, orang menjadi tersentuh dan ingin mengikuti Yesus. Kamu nggak tahu itu. Jadi lakukan saja, jangan biasakan kamu menghindari pertemuan jemaat. Ingat, kamu itu kawanan domba dan kamu tubuh Kristus. Ya? Paham. Betul. Oke ya, ada lagi? Udah nggak ada. Terima kasih kak. Oke, ya udah, Tuhan berkati ya. Ya, kalau di room saya ini memang tidak menyenangkan telinga. Di room saya ini menghajar orang dan menegur orang. Jadi room saya ini bukan room yang untuk berkat-berkat. Bukan room untuk kesenangan-kesenangan telingamu. Itu bukan room saya. Room saya itu menghajar orang dengan pil pahit atas firman Tuhan. Itu ciri khas room saya. Makanya tema besar room saya itu adalah setia dalam penderitaan. Itu tema besar saya. Jadi kalau kalian cari yang menyenangkan telinga, jangan, kamu tidak dapatkan di sini. Karena saya tidak akan pernah menyenangkan telingamu. Gak pernah. Ya. Jadi kalau kamu memang tidak suka dengan hal seperti ini, silakan keluar.